Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak dosen yang terhormat, Bapak dosen kita, itu Bapak dosen Dr. Mulyawan, yang saya hormati, saya teman-teman semuanya, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara perkuliahan ini. Semoga dalam acara perkuliahan ini dimudahkan dan dilancarkan dan tanpa gangguan suatu apapun, terutama sinyal. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Halo? Halo? Langsung aja. Kedengaran suaranya ada jelas. Ya, Oh, iya. jelas. Ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang continuous saya dalam meningkatkan pendidikan pedesaan. Bintangnya. Oke, lanjut. Halo? Silakan. Artikan secara luas dan merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja untuk memperluas waktu ruang belajar. Secara spesifik, nilai tingkat pendidikan bawah, pemerintah telah memberi batas akan kebijakan dan kepedulian program wajib belajar pendidikan tahapan besar selama 9 tahun. Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, salah satu tujuan utama dari pengembangan waktu luang pendidikan untuk belajar adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang selalu berlaku di lingkungan masyarakat yang tertuju ke arah modern dan industri. Pengelolaan nilai belajar sebagaimana yang dikenal dengan sebutan TIM. Menurut Ross dan William, TIM adalah sebagai penyatuan fungsi dan proses dalam suatu wadah organisasi guna mendapatkan nilai optimal yang mumpuni dari sejak kualitas barang maupun menghasilkan dari suatu produk dan pelayanan dan yang berkesinambungan. Maka penggunaan mutu dari sendiri adalah sebagai kompilasi aturan pokok dan strategi yang mendorong tahap peningkatan nilai mutu untuk bisa tumbuh pada suatu lembaga secara berkelanjutan dan konsisten dalam melambungkan nilai kapasitas dan skill dari sebuah organisasi agar mampu memenuhi tuntutan secara kebutuhan para pelaku didik dan masyarakat. Ya, lanjut Pak. Pembahasan ini saya akan membahas yang ke-1 tentang pengertian continuous improvement. Yang kedua akan membahas tentang hal penting dari penerapan sistem manajemen mutu. Yang ketiga akan membahas tentang analisis continuous improvement sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan pedesaan. Lanjut. Nah, yang ke-1, pengertian continuous improvement. Continuous improvement merupakan konsep tentang perbaikan atau peningkatan diri secara terus-menerus yang mendapatkan perhatian penuh. Nah, dengan hal ini telah menjadi bagian dari karakteristik persaingan global agar berhasil memajukan produksi barang, layanan jasa, dan kualitas proses dalam perusahaan. Dan juga supaya suatu keorganisasian mampu melakukan perbaikan besar berkesinambungan sehingga organisasi harus terstruktur dengan tepat. Nah, yang kedua, continuous improvement yaitu mengarah kepada rancangan Kaizen dalam sebutan bahasa Jepang. Kaizen merupakan suatu pengertian bahasa Jepang yang berarti sebagai perbaikan berkelanjutan atau perbaikan yang kontinu.
Dengan ini perbaikan kontinu dan berkesinambungan termulai dari pengembangan kelompok dan harus disupport oleh kerja tim. Jadi untuk tercapainya perbaikan itu, jadi semua tim itu harus bekerja sama ya, saling support satu sama yang lain. Misalnya kalau di sekolah, jadi kepala sekolah dan guru itu harus saling support, saling mengarahkan, saling bantu dalam misalkan untuk memajukan suatu pendidikan itu di sekolah itu. Ayo lanjut. Yang kedua adalah hal penting dari penerapan sistem manajemen mutu untuk dapat memberikan dan meningkat kepuasan terhadap pelanggan, yaitu satu, lakukan dengan kontinu salah pendekatan keorganisasian tersebut untuk kelangsungan kerja dan kestabilan performa. Jadi dalam melakukan perbaikan harus terus menerus ya, harus kontinunya. Yang kedua, pastikan manfaatkan energi SDM sebagai bentuk pelatihan dalam sebuah metode dan piranti perbaikan yang berkesinambungan. Nah, langkah ketiga yaitu laksanakan perbaikan yang kontinu pada produk, proses, dan sasaran sistem. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, jadi harus selalu ada perbaikan terus-menerus. Yang keempat adalah tetap tujuan dan sasaran sebagai pedoman dan tolak ukur capaian dalam rangka perbaikan yang konten. Nah, yang kelima, beri dorongan dan pujian terhadap sebuah perbaikan yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya, ketiga adalah analisis continuous improvement sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan pedesaan. Sebuah edukasi yang berdiri di pedesaan sangat sederhana, beda dengan Bu Siti, yang di kota ya. Baik dari pengadapnya atau buku, jadi sangat berbeda lah dengan yang kota. Kalau di pedesaan itu paling S2-nya ada berapa gitu, bisa hitung. Nah di kampung saya juga, RT saya, ini ke RT-an ini, yang S2-nya cuma baru saya, yang S1-nya cuma ada 3. Jadi sangat berbeda lah dengan keadaan di kota. Nah, prasarana dan lain sebagainya. Maka dari itu butuh untuk ditingkatkan sehingga pendidikan pedesaan tidak ketinggalan dengan maju dalam perkembangan yang semakin maju, baik dari atau teknologi. Teman yang maju ini, pendidikan yang ada di pedesaan mampu bersaing dengan lembaga formal yang berada di perkotaan. Nah, oleh karena itu dengan continuous improvement sebagai upaya meningkatkan nilai edukasi pedesaan sehingga kualitas pendidikan pedesaan bisa saing dengan edukasi yang berlaku di perkotaan. Kalau secara terus menerus, Allah akan setara antara pendidikan di pedesaan dan di perkotaan. Next. Pak. Nah, proses continuous improvement. Jadi yang pertama yaitu penentuan masalah. Masalah itu apa ya? Harus tahu dulu masalahnya itu apa. Nah, menentukan solusi. Jadi gimana solusi ini? Kalau udah menemukan solusinya, lalu implementasi solusi, diterapkan solusi itu. Nah, yang terakhir evaluasi. Nah, halo, Bu. Halo. Suaranya, Bu. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, Pak. Ah, iya. Ini sebelum dilanjut lebih jauh.
itu kalimat yang muncul dari Ibu bahkan Improvement. ya improve. Pak, maaf. Kenapa harus diperbaiki? Karena fisik ada kubatur izin Nuhun bahagian. ya, improvement, continuous improvement. Ya, Ya, continuous. ya. Continuous improvement. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gimana? Udah? Lanjut aja lah, Bu. Lanjut. Selesai. Ya. Kedua ya sama Ibu Nurul ya. Iya. Sok. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Sudah. Ya. Sok, terlalu panjang lagi lah, langsung mas. Udah langsung kesimpulannya, Pak. Pak Iri lanjut. Ya, lanjut Bu kesimpulannya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah continuous improvement merupakan cara yang tepat untuk mengembangkan pendidikan pedesaan, tetapi dengan beberapa syarat yang wajib terpenuhi sehingga dalam meningkatkan mutu pendidikan pedesaan bisa terlaksana dengan baik. Di antaranya kurikulum yang baik, tenaga pengajar profesional, sarana prasarana yang memadai, hingga dengan hal tersebut lembaga yang berada di pedesaan tidak tertinggal dengan lembaga yang ada di perkotaan. Oke, mungkin dari saya pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Maria yang telah menyampaikan presentasinya tentang continuous improvement di bidang pendidikan secara umum maupun pendidikan di pedesaan. Baik kawan-kawan sekalian, maaf Pak Dokter, apakah ada sisi